Saudara buntut klaim Denny Indrayana terkait informasi MK akan memutuskan sistem pemilu tertutup, Mahkamah Konstitusi akan melaporkan Denny Indrayana ke Kongres Advokat Indonesia, organisasi advokat yang menaunginya. Bagaimana Kongres Advokat Indonesia menyikapi laporan ini akan kami bahas bersama Vice President Kongres Advokat Indonesia bidang pembelaan anggota, Bantuan Hukum dan HAM, Aldwin Rahadian. Selamat sore, Mas Aldwin. Sore, Mas. Selamat sore. Kita juga Assalamualaikum. berbincang dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono. Selamat sore Mas Fajar. Selamat sore Mas Iksan. Kita ke Mas Fajar dulu. Alvin. Oke, Mas Fajar, kapan nih MK akan melaporkan Denny Indrayana ke KAI? Iya, terima kasih. Hari ini tadi kita sudah menggelar konferensi dan tadi juga sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan tanggapan ini, seiring dengan rencana untuk melaporkan ini, tentu kita sedang menyiapkan laporan itu. Hari ini sedang kita siapkan dan mudah-mudahan dalam awal-awal pekan depan atau pekan depan lah, kira-kira laporan dugaan pelanggaran etik itu nanti akan kita serahkan, akan kita sampaikan kepada organisasi advokat, dalam hal ini Kongres Advokat Indonesia. Tentu kami mempercayakan sepenuhnya, tadi Profesor Saldi juga sudah menyampaikan bahwa ini silakan yang memberikan penilaian nanti adalah organisasi advokat itu sendiri, dalam hal ini KAI. Apakah dugaan pelanggaran etik ini betul-betul terbukti atau tidak, itu kami serahkan sepenuhnya. Insya Allah minggu depan kita sampaikan, Mas Iksan. Akan segera disampaikan. Kalau dari Mas Aldwin, bagaimana Mas merespons hal ini? Ya, pertama perlu saya jelaskan bahwa KAI, Kongres Advokat Indonesia, adalah organisasi advokat yang independen, tidak terafiliasi oleh partai politik manapun. Yang kedua, menyangkut rencana surat yang akan disampaikan oleh MK terkait polemik Prof. Denny Indrayana, rekan sejawat kami. Sampai hari ini kami belum terima secara resmi, ya. Jadi belum kita terima, namun kemudian sudah ada statement dari MK, tentu kita akan hormati, ya, akan kita sikapi, karena hari ini pun kita kan belum tahu apa isi surat ataupun laporan yang disampaikan kepada KAI. Hanya saya sebagai pribadi dan rekan sejawat Prof. Denny, kita harus sama-sama tahu juga bahwa Prof. Denny ini selain advokat, beliau itu adalah politisi dan juga akademisi. Jadi ketika kemudian statement-statementnya keluar melalui tweet, media sosial, dan lain sebagainya, tentu harus dilihat juga kapasitas beliau ini sebagai politisi atau sebagai seseorang advokat yang sedang menjalankan profesinya, gitu, yang tentu dibingkai oleh etik dan aturannya. Ya, jadi bisa juga kalau kemudian dia sebagai politisi, tentu dia punya hak secara pribadi menyampaikan pendapat dan lain sebagainya, terlepas dari aturan etik organisasi advokat. Namun kita lihat nanti, ya, apakah kemudian ada laporan, indikasi-indikasi lain, kita akan hormati dan segera menyikapi. Jadi ada tahapannya di organisasi advokat ini, kita akan kaji suratnya seperti apa. Kalau dalam permulaan awal ada bukti awal yang kemudian mengarah pada permasalahan etik, maka akan dibentuk majelis etik melalui Dewan Kehormatan. Itu. Tapi kalau kemudian ini kajian ini tidak ada satupun, ya, bukti, ya, dalam hal ini Prof. Denny menjalankan profesi advokat dan menyalahi etik, ya tentu tidak akan lanjut kepada majelis etik melalui Dewan Kehormatan. Dalam beberapa kesempatan Mas Aldwin, Prof. Denny bilang dia advokat publik saat menyampaikan informasi itu, dugaan bocoran putusan MK itu. Kalau dari Mas Aldwin sendiri melihatnya seperti apa? Posisi dari Denny Indrayana ini sebagai seorang advokat atau seorang politisi saat itu? Ya, beberapa statement yang kami lihat, ada juga beliau sebagai kemudian politisi Demokrat, ya kan, ataupun beberapa statement. Sehingga
nanti kita lihat saja, ya, kita juga tidak berandai-andai, surat yang kemudian berikut bukti terkait laporan dari MK. Seperti apa? Tentu ini akan menjadi kajian di Kongres Advokat Indonesia, ya, untuk bahwa posisi Prof. Denny ini dia dalam rangka menjalankan profesi atau bukan. Kalaupun dalam rangka menjalankan profesi advokat, dia sedang mengadvokasi siapa, mendapat kuasa dari siapa dan sebagainya, itu kan harus jelas. Bahwa kemudian dia secara pribadi menyampaikan pendapat statement sebagai seorang politisi, ya itu tentu tidak ada korelasi dengan organisasi advokat. Namun kita hormati kalaupun ada surat, ya, karena sampai hari ini kita belum tahu apa isi laporan ataupun surat dari MK, ya kita nanti akan kaji terlebih dahulu. Hanya tahapannya seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau kemudian ada bukti awal, tentu KAI sebagai salah satu organisasi advokat besar di Indonesia, secara profesional kita akan menyikapi, ya, akan membentuk majelis etik melalui Dewan Kehormatan. Nah, di sana kemudian akan ada panel ataupun persidangan. Tapi kalau kemudian di awal, ya, laporan kita tidak temukan apapun menyangkut unsur keprofesian dalam hal menjalankan profesi advokat, ya tentu itu bukan ranahnya Itu organisasi di advokat. luar dari wewenang dari KAI ya. Terima Iya, kasih Mas Alwin. betul, Kita ke Mas. Mas Fajar. Mas Fajar, kalau Ya. Pak Saldi Isra bilang itu pernyataan Denny Indrayana disampaikan sebelum permusyawaratan hakim dilakukan, jadi belum ada putusan. Pertimbangan MK untuk melaporkan Denny Indrayana ini apa dong? Apakah penyebaran hoax? Karena kan bukan rahasia negara artinya. Iya, ya justru karena itulah eh, ketika MK sedang akan membahas atau perkara itu belum dibahas, belum ada keputusan, belum ada pengambilan keputusan, tapi ada seseorang yang mengatakan bahwa ini MK sudah memutus, seolah-olah kan terkesan begitu. Bahkan dengan komposisi atau konfigurasi hakim konstitusinya itu 6 mengabulkan dan 3 menolak, kan kira-kira begitu. Nah itu kan kemudian yang makanya MK tidak, tadi disampaikan Prof. Saldi, tidak langsung merespon karena kita khawatir juga kalau kita langsung merespon maka konsentrasi MK, fokus MK untuk menyelesaikan perkara itu justru menjadi terganggu. Nah oleh karena itu, implikasi dari pernyataan itulah yang kemudian mengarah kepada yang juga ini sudah terjadi, bahwa implikasinya adalah merugikan Mahkamah Konstitusi sehingga kredibilitasnya, kemudian public trust-nya itu dalam tataran tertentu itu mengalami penurunan. Yang pasti Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dirugikan, kan begitu. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan oleh Pak Alwin gitu ya, kami Mahkamah Konstitusi akan melaporkan seperti apa nanti prosesnya akan kita ikuti, tetapi yang pasti begini Mas Iksan, betul bahwa Prof. Denny itu punya banyak peran gitu ya, jadi disampaikan Pak Alvin itu sebagai politisi, sebagai akademisi, dan juga sebagai advokat. Nah, oleh karena itu tentu Mahkamah Konstitusi juga secara seksama memperhatikan hal itu. Yang kami cermati adalah dalam setiap menyampaikan pernyataan itu selalu mengendorse bahwa bahkan menggunakan lambang-lambang kantor advokat, kantor hukumnya beliau, kan begitu. Bahwa saya adalah advokat yang punya lisensi di Australia, kemudian ada menggunakan kop-kop kantor hukumnya, kan begitu. Nah, dalam konteks kita, maka ya karena profesinya Denny Indrayana ini adalah advokat dalam konteks ini, maka pada titik itulah kemudian Mahkamah Konstitusi, oke, kita laporkan secara etik. Kita tidak menempuh upaya-upaya pidana, tapi kita mengendorse laporan-laporan yang sudah ada,
itu polisi silahkan menindaklanjuti, menuntaskan secara objektif begitu. Nah, tadi poinnya adalah ini memberikan pembelajaran gitu ya. Jadi proses ini kita lakukan terlepas dari apapun nanti hasilnya, bagaimanapun nanti Pak Adwin di KAI merespon atau memproses laporan ini nanti kita serahkan sepenuhnya. Oke, Mas Fajar. Artinya MK sendiri sudah firm ya kalau akan melaporkan dalam kapasitasnya sebagai seorang advokat dari apa yang akan disurati dari MK ke Kongres Advokat Indonesia. Terima kasih untuk penjelasannya, Mas Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi, dan Mas Aldwin Rahadian, VP Kongres Advokat Indonesia, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih, Mas. Terima kasih.